Halo guys, apa kabar? Kali ini kita akan membahas Nintendo Switch 2 yang kemarin udah diumumin bakal rilis 5 Juni 2025 dan game-gamenya juga. Aku sampai menitikkan air liur melihat game-game mereka, terutama yang eksklusif Nintendo Switch 2. Aku sampai merinding loh, terutama yang dari From Software, The Dark's Blood. Itu eksklusif Nintendo Switch 2. Soalnya aku tuh pecinta game From Software, terutama Dark Souls. Serius. Aku udah tamatin semuanya, Elden Ring aku udah tamatin. Dan itu benar-benar hebat banget. Wow, sumpah. Keren-keren yang ditampilin. Dari semua kehypean itu, dari kekerenan itu semuanya, tiba-tiba Nintendo datang, nampar gitu. Depannya berita baik, belakangnya berita buruk. Dari harga sampai cara physical copy yang menurutku aneh. Itu benar-benar merusak kegembiraan orang-orang. Beberapa game Nintendo Switch 2 akan lebih mahal. Biasanya game-game Switch itu berapa sih? $60 kan? Enggak. Dan sekarang jadi $80. Setidaknya 2 game Nintendo Switch 2 akan lebih mahal daripada kebanyakan game di Switch pertama. Banyak game Switch yang harganya $59,99. Tetapi Nintendo hari ini mengungkapkan bahwa Switch 2 Mario Kart World akan diluncurkan pada tanggal 5 Juni akan berharga $79,99. Sementara Donkey Kong Bonanza yang akan dirilis sebulan kemudian akan berharga $69,99. Bahkan, physical copy seharga $90. $20 lebih mahal dari harga normal. Aku belum pernah lihat. Kayaknya di Nintendo aja. Yang kita takutin tuh, ini bakal jadi harga standar industri. Jadi perusahaan-perusahaan besar di industri game, takutnya bakal ngikutin. Nintendo baru aja membuka peluang bahwa $80 adalah harga normal untuk digital. Dan ini udah terjadi. Kita tahu, Nintendo tuh anti konsumen. Mereka nggak suka sama kita. Mereka benci sama konsumen, mereka benci sama penggemar. Mereka tuh nggak respect kamu. Mereka tuh brutal, bro. Jangan macem-macem deh sama Nintendo. Mereka mau lakuin apapun terserah mereka udah. Mereka pasang harga $80. Kita bisa apa? Dan aku juga dengar rumor, game GTA 6 bakal $100. Mungkin bakal segitu harganya. Karena Nintendo udah mulai duluan. Dan ini adalah salinan fisik yang menurutku aneh. Game keycard berbeda dari kartu permainan biasa, karena tidak berisi data permainan lengkap. Sebaliknya, game keycard adalah kunci Anda untuk mendownload permainan lengkap ke sistem Anda melalui internet. Jadi game keycard ini nggak ada isinya. Pada dasarnya cuma ngasih akses kamu untuk download gamenya. Jadi kita beli physical copy nih. Kamu nggak dapat gamenya nih. Kosong nih kartunya. Tapi dikasih akses buat download gamenya. Ini kayak beli CD musik yang nggak ada isinya. Komplain gitu kan. Mas, kok nggak ada lagunya? Oh, ini CD-nya kosong. Download dulu, mas. Hah? Saya dengerin di YouTube aja deh kalau gitu. Ya apa bedanya sama digital copy? Kalau nggak punya internet gimana? Internet lelet gimana? Kita kan beli physical copy itu biar pasang, langsung main. Misal kita punya Switch lain nih, kita colokin. Download lagi. Ribet. Dan game keycard ini, waktu kalian download, itu tuh tetap kosong. Jadi nggak kesimpan di game keycardnya. Kesimpan di Switch kalian. Jadi setiap kalian mau main tuh harus nyolokin game keycardnya dulu. Ya sama seperti physical copy lah. Tapi harganya $90. Ini mah scam, bro. Kenapa kamu harus bayar lebih mahal dengan layanan yang sama dengan digital copy? Bedanya mungkin kamu cuma dapat kartu sama kotaknya aja. Aku nggak tahu kenapa Nintendo lakuin ini. Tapi asumsiku ya, supaya nggak dibajak kayaknya. Sebelum-sebelumnya kan ada kasus tuh tentang emulator Switch. Jadi ini mungkin solusi Nintendo biar nggak gampang dibajak. Kalian tahu sendiri kan, Nintendo tuh brutal dan kejam.
Mereka paling galak kalau soal pembajakan. Nggak bisa disenggol sedikit IP mereka. Jangankan pembajakan deh, mod aja. Misal kita nih buat mod Pokemon gitu, untuk game apalah, ketahuan sama Nintendo, habis kita bro. Sangat disayangkan memang. Padahal Switch 2 ini keren banget. Dan mereka kasih lihat gamenya bagus-bagus. Aku yang awalnya nggak tertarik sama sekali sama Nintendo Switch, jadi tertarik. Bener-bener menarik. Tapi sekarang aku kecewa gitu. Setelah ngeliat harganya. Sama yang physical copy tadi. Buat aku kecewa juga. Bukan cuma aku ya yang kecewa. Para fans dan orang-orang yang menantikan ini tuh kecewa juga. Terutama komen-komennya di internet tuh kebanyakan kecewa. Bukan cuma harganya ya. Kalau kalian nontonin pengumuman yang kemarin, kalian pasti tahu lah. Instruksi manual atau tutorial Switch 2 inilah bisa dibilang. Itu tuh berbayar. Dan dijual terpisah. Aku juga baru kali ini ya, ngeliat tutorial dijual. Kayaknya cuma di Nintendo. Terus selamat datang, alias instruksi manual. Menjadi permainan berbayar adalah perilaku yang tidak terkendali bahkan untuk Nintendo. Pertama kali ngeliat tutorial perangkat yang dijual terpisah. Agak kecewa, karena kamu harus membayar untuk game tutorial teknologi konsol. Saya tidak akan membayar 80-90 dolar untuk game Nintendo, terutama saat ini ketika semuanya sudah terlalu mahal. Game Welcome Tour seharusnya disertakan gratis dengan konsol. Menonton Direct ini, dan kemudian langsung melihat harga Mario Kart World sebesar 79,99 dolar, seperti mendapatkan pelukan diikuti dengan tusukan di punggung. Kita nggak kaget lah ya, karena ini Nintendo gitu. Tapi tetap aja mengerikan. Oke, mungkin itu aja dari aku. Bagaimana menurut kalian guys, tentang Nintendo Switch 2 ini? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like videonya, dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya, and see you guys next time. Peace.